Pandemi COVID-19 mengajarkan gereja untuk beradaptasi, terutama dengan beralih dari ibadah offline ke online. Meskipun pandemi telah berakhir, pertanyaan yang muncul adalah, apakah gereja harus sepenuhnya kembali ke ibadah onsite atau tetap memanfaatkan ibadah online di era digital ini? Setelah pandemi selesai, ada dua kubu di antara jemaat. Kubu ibadah online dan kubu ibadah onsite. Pertanyaannya, mengapa kita perlu untuk beribadah secara onsite di tengah-tengah kemajuan digital yang memungkinkan kita untuk beribadah secara online? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang menjadi gereja analog di dalam era digital. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa gereja adalah sebuah entitas yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Berdasarkan percakapannya dengan Simon Petrus dalam Matius 16, ayat yang ke-15 sampai 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Gereja merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani eklesia. Kata eklesia berasal dari kata depan ek yang berarti keluar dari, dan kata kaleo yang berarti memanggil. Jadi, secara literal, kata gereja berarti suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dalam konteks ini, gereja adalah entitas yang didirikan oleh Yesus Kristus yang berfungsi sebagai tubuh orang-orang percaya. Gereja menjalankan beberapa fungsi utama: ibadah, pengajaran, persekutuan, dan pelayanan. Fungsi-fungsi ini berperan penting dalam membangun iman dan kehidupan spiritual jemaat. Seiring dengan perkembangan teknologi, gereja telah mengintegrasikan teknologi digital untuk memperkuat fungsi-fungsinya. Namun ada pertanyaan tentang apakah gereja harus tetap mempertahankan metode analog di tengah era digital ini. J.Y. Kim, penulis dan hamba Tuhan dari Westgate Church, Silicon Valley, California, dalam bukunya Analog Church menyebutkan, meskipun teknologi digital menawarkan kecepatan, pilihan, dan individualisme, ada resiko ketika nilai-nilai ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berubah menjadi negatif. Gereja harus kreatif dalam memanfaatkan teknologi, tetapi tetap mempertahankan esensi komunitas dan pemuritan yang mendalam, yang sulit dicapai jika hanya melalui media digital. Ibadah dalam konteks Alkitab mencakup partisipasi secara fisik yang mendalam, yang sulit dicapai melalui ibadah online. Sebuah survei oleh Pew Research Center pada tahun 2017 menunjukkan bahwa banyak orang menghadiri ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kehidupan berkomunitas di gereja seringkali tidak disebutkan sebagai alasan yang utama. Padahal gereja bukanlah sekadar produk yang mudah diakses, melainkan komunitas yang menajamkan iman satu sama lain. Penggunaan teknologi dalam gereja memang diperbolehkan dan disarankan, selama ia memperbesar kapasitas pelayanan gereja. Namun, metode konvensional tetap diperlukan karena beberapa aspek ibadah dan fungsi gereja hanya dapat dilakukan secara optimal melalui interaksi fisik. Contohnya, atmosfer ibadah komunal dan impartasi pengurapan dengan penumpangan tangan sulit difasilitasi melalui ibadah online. Maka pertanyaan yang mungkin terpikirkan adalah, apakah ibadah secara online dapat disebut ibadah gereja? Ronald L. Gies Jr., seorang hamba Tuhan dari Desert Spring Church di Amerika Serikat, mengatakan bahwa ada 4 tingkatan hadirat Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu yang pertama, tingkat 1, Tuhan hadir di mana-mana. Ia adalah Sang Maha Hadir. Oleh sebab itu, bahkan di tempat yang tidak ada orangnya sekalipun, hadirat Tuhan ada di sana. Tingkat kedua, Tuhan berdiam di dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus-Nya setelah orang tersebut menjadi ciptaan baru atau dilahirkan kembali. Tingkat tiga, Tuhan tinggal di antara umat-Nya, yaitu gereja lokal saat mereka berkumpul.
Tingkat 4. Ketika kita bertemu Yesus muka dengan muka, seperti Musa berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Dalam pandangannya, Gies mengungkapkan bahwa ibadah online tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai ibadah gereja, karena tidak ada pertemuan secara fisik, yang ada hanya secara jiwa. Kesimpulannya, pertama, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat fungsi gereja, tetapi pengalaman ibadah yang utuh dan transformasi spiritual lebih maksimal melalui interaksi fisik. Yang kedua, dalam situasi normal, anak-anak Tuhan didorong untuk kembali beribadah bersama-sama dalam komunitas secara fisik. Karena hal ini menciptakan persekutuan yang lebih maksimal dan menyeluruh, baik secara jiwa maupun tubuh. Jadi, mari kita hadir untuk beribadah on-site bersama-sama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa. Kau sungguh luar biasa. Yes, haleluya. Saya percaya Tuhan memberikan sukacita yang baru bagi setiap kita, amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara la 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 barata kala bashiki la barata kala barata kala bu. Shekela la 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 barata kala bashe. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Sehingga kami bisa hadir Tuhan bersama-sama Tuhan di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, bersama-sama dengan kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau akan hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, yang memiliki persoalan di dalam kehidupan, kami percaya Tuhan akan kirimkan penolong, Tuhan akan kuatkan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan Roh Kudus, menghibur, menguatkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama kami bersyukur Tuhan, kami bisa berduaan Tuhan dengan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap waktu Tuhan, pikiran Tuhan, tenaga yang kami berikan kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Bahkan Tuhan akan memberikan Tuhan lebih lagi kasih mula-mula kepada setiap kami Tuhan. Semakin hari kami semakin cinta kepada Tuhan. Kami memiliki rasa takut dan gentar akan Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk hidup lebih kudus, lebih benar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga pada saat Engkau datang kali kedua Tuhan, kami siap Tuhan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa setiap kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Sehingga nama-Mu Tuhan ditinggikan, nama-Mu Tuhan dimuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai Tuhan hidup kami untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Siapkan hati kami Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Bukan hanya di tempat ini, tapi di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami mau Tuhan memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Beracaralah Tuhan di dalam ibadah raya kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Sehingga Tuhan, kami percaya Engkau akan lingkupi dengan hadirat-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Colek kanan kiri, ayo kita melompat untuk Tuhan. Kita melompat ke Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan bagi setiap kita, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah.
bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Ayo sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Nyatakan kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sungai sukacitamu mengalir dalam, katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ayo mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ayo kita menari untuk Tuhan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti
Mari bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan ke generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kalabarata kalabashiki labarata kalabarata kalabashe. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembah ucapan syukur, setiap anak-anaknya akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak. Kau
Sembuhkan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan Yesus. Engkau Allah Maha Pengasih, Engkau Allah penyayang. Shakira Bashehu, Shakira Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Jesus. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Dengan hormat saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita, berserahlah kepada Dia yang punya semuanya di dunia ini. Mari kita sama-sama meninggikan Dia. Yes Lord, biarlah Engkau yang semakin besar Tuhan di hadapan kami, dan kami semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Katakan bagi Dia.
syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Ora takarala basyakarada barara sikirara bayarala 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 bayarala. Ora bastikin onastara takarala basyikirara basya. Dimase era takarana mastarala basyikirara basya. Jesus, Jesus, Jesus. Makasih Tuhan, makasih Bapak. Buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami tahu sorga sudah terbuka. Dan bahkan lebih lagi, sorga akan bertindak menjawab semua persoalan hidup kami. Kami percaya ada kemenangan, ada kekuatan, ada kelimpahan dalam segala kebaikan, ada kelepasan. Bahkan kami percaya saat ini kami semua akan diperbaharui melalui firman-Mu Tuhan. Roh Kudus berkaryalah sebebas-bebasnya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga kami pulang membawa berkat sorga. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Oleh karena Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, berbicaralah. Berbicaralah, berbicaralah. Kami siap untuk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pemusik boleh kembali ke tempatnya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Dan saya percaya ini adalah pewahyuan yang diberikan kepada kita dan luar biasa. Karena selama ini kita berpikir bahwa dasar kekristenan diawali dengan iman. Tapi dari hasil perenungan sampai tadi sekitar jam 3.40 saya dibangunkan Roh Kudus. Saya berkomunikasi, saya belajar, saya diajarkan, dan saya merasa diberkati dengan pewahyuan yang Tuhan akan bagikan hari ini. Dan kami percaya dan kita percaya bahwa kita akan lebih mengerti lagi siapa pribadi Yesus dan bagaimana kita menyikapi permasalahan hidup dengan iman kekristenan. Ya. Jadi hari ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang mau katakan yes, yes. Puji Tuhan. Tema khotbah yang Roh Kudus berikan hari ini adalah PKK. Kalau ibu-ibu PKK pernah dengar ya? Terus kalau di sekolah zaman dulu, saya nggak tahu sekolah zaman sekarang ya. Zaman dulu itu ada namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila, dan PKK. Kalau zaman dulu. Saya nggak tahu sekarang mungkin PKK sudah nggak ada lagi mata pelajaran PKK. Ya. Tetapi pada saat saya sekolah dulu ada mata pelajaran namanya PKK. Tapi PKK yang Roh Kudus berikan bukan PKK yang kita kenal. Tapi PKK yang Roh Kudus berikan adalah percaya karena kasih. Percaya karena kasih. Amin. Selama ini kita pikir bahwa kita renungkan, saya sendiri juga lebih banyak bercerita bahwa dasar kekristenan dimulai dari iman. Karena kita tahu bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak percaya. Tapi rupanya Roh Kudus mengajarkan sesuatu yang berbeda.
untuk go to the next level. Kalau saya tanya di sini, siapa yang mengasihi Tuhan? Saya percaya seluruh jemaat akan angkat tangan. Siapa yang percaya sama Tuhan? Seluruh jemaat pasti akan angkat tangan. Tapi pertanyaannya adalah, ketika kita ada masalah, apakah kita masih mengasihi, kita mengenal kasih-Nya, dan kita percaya? Ya. Karena firman hari ini begitu hidup, makanya tadi pagi komputernya masalah. Iblis ingin mengetes, ingin menguji. Apakah firman yang disampaikan ini adalah hidup? Apakah firman yang akan dibagikan ini bisa kita lakukan? Tadi sudah dikasih ilustrasi. Komputernya tiba-tiba 9.40 karena ibadah mulai jam 10. 9.40 tiba-tiba komputernya bermasalah. Kita cuma punya waktu 20 menit dan kita harus ambil sikap. Dan ternyata pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat karena kasih-Nya begitu besar sama kita. Haleluya. Saya akan kupas satu pewahyuan yang baru dan ini akan mematahkan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus tetapi mulai mengatakan hal-hal yang menurut saya tidak tepat. Ya, jadi kita akan belajar sehingga kita sebagai orang Kristen kita tidak goyang imannya, kita tidak ragu, kita tidak bimbang, kita tidak bergelombang. Tapi iman kita konstan, bahkan terus naik dan bukan turun. Terus bertumbuh dan bertambah. Ya. Kita buka ayatnya, Yohanes 16 ayat 25. Yohanes 16 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya. Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Sekilas perkataan ini, ayat ini biasa-biasa. Tapi kalau kita renungkan ini luar biasa. Karena selama Yesus bersama murid-muridnya, Yesus selalu berbicara tentang perumpamaan. Dan butuh Roh Kudus untuk menerjemahkan perumpamaan tersebut. Ya. Dan bahkan dikatakan akan tiba saatnya. Karena di Yohanes 16, itu kalau di pertama berbicara tentang pekerjaan penghibur, ya. Lalu yang kedua itu, bentar ya, kalau di pasal 16 itu kalau saya lihat, yang pertama itu pekerjaan penghibur, yang pertama itu bertekun, yang kedua itu pekerjaan penghibur, yang ketiga baru duka cita yang mendahului kemenangan. Dan ini rupanya benang merah yang Roh Kudus berikan kepada kita, karena kemarin kita belajar tentang makna ibadah. Dan yang kelima adalah rela menderita. Benar? Ya, ingat ada 5 poin kemarin. Ya, tentang ibadah minggu lalu. Ya, dan sekarang rupanya Roh Kudus lanjutkan. Saya juga nggak tahu ayatnya di sini gitu. Saya baru tahu di hari, kalau tidak salah di hari Jumat, ketika saya berdoa, saya bilang Tuhan mau ngomong apa? Tuhan berikan ayat tentang doa. Saya pikir puasa doa. Ternyata ketika saya baca, ternyata Roh Kudus berkata lain. Jadi kalau kita lihat perikopnya di sini duka cita yang mendahului kemenangan. Tapi kita lompat ke langsung ayat 25. Ya. Dikatakan bahwa selama Yesus bersama murid-muridnya selalu berbicara tentang perumpamaan. Tapi akan tiba saatnya tidak lagi tentang perumpamaan, tapi berterus terang. Ya. Memberitakan di sini dalam bahasa aslinya menyatakan, mendeklarasikan. Dengan terus terang, dengan secara apa ya? Kalau dalam bahasa aslinya itu secara jelas, gitu, secara nyata, secara boldness. Kalau bahasa Inggrisnya boldness, lebih jelas. Kita sudah tidak menerka-nerka lagi, tapi kita sudah mengenal, mengerti, memahami, meyakini, gitu, tentang Bapa itu siapa.
ada satu hal yang unik dalam ayat ini. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita tidak akan bisa mengenal pribadi Tuhan kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya kepada kita. Saya ulang lagi. Kita sebagai ciptaan manusia, kita punya keterbatasan untuk mengenal pribadi Allah yang maha. Karena kita terbatas, Dia maha. Untuk mengenal pribadi Allah, itu perlu otoritas Tuhan yang memperkenalkan dirinya, yang menyatakan dirinya kepada kita, sehingga kita mengenal Allah itu siapa. Ilustrasinya simpel. Ketika kita berkenalan dengan seseorang, kalau orang itu tidak mau menceritakan tentang kondisinya, keadaannya, serba-serbinya, kita tidak akan bisa mengenal dia. Tapi kita bisa mengenal dia ketika dia menceritakan, oh saya ini single loh, rumah saya di sini loh, nomor handphone saya ini loh. Begitu juga Tuhan. Manusia aja tidak akan kita bisa saling mengenal kalau tidak kita saling bercerita, saling memberitahukan, saling memberikan informasi. Tuhan bisa dikenal kalau Dia dengan otoritasnya menyatakan dirinya kepada kita, sehingga Dia memperkenalkan dirinya, Dia membukakan pikiran kita, Dia menolong kita untuk mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Keterbatasan manusia tidak akan bisa mengenal Tuhan yang begitu maha, begitu luar biasa, begitu ajaib. Makanya orang Kristen butuh mentor. Siapa mentornya? Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mengenal pribadi yang namanya Allah Bapa di surga. Allah yang mau dipanggil sebagai Bapa. Makanya dikatakan, tapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Tidak ada lagi kata perumpamaan, tidak ada lagi pewahyuan. Tetapi dengan cara Tuhan, dengan otoritas Tuhan, kita akan secara jelas mengenal siapa itu Tuhan. Dan Yesus bilang, aku akan menyatakannya, aku akan berterus terang, aku akan berikan secara jelas detailnya siapa itu Allah. Akan tiba saatnya. Artinya apa? Ada waktunya. Dan tidak semua orang bisa mengenal Allah kecuali Dia terpilih. Katakan, saya terpilih. Hah? Ingat ya, tidak semua orang bisa mengenal Allah Bapa di sorga. Hanya orang-orang terpilih. Tuhan datang, Tuhan nyatakan dirinya, Tuhan singkapkan pribadinya, baru kita tahu, oh benar Dia adalah Tuhan. Ya, Dia bukan patung buatan manusia. Dia bukan dewa-dewa. Dia bukan malaikat yang jatuh dalam dosa. Tapi Dia adalah Tuhan Sang Pencipta. Ini yang pertama. Jadi berbahagialah ayat ini, pagi ini, menjelang siang ini, ditujukan kepada yang terpilih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lanjut. Ayat berikutnya. Ayat 24 dan 20. Ayat 26 dikatakan begini. Ayat 26 dikatakan. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Hati-hati ya ayat ini ya. Coba perhatikan lagi. Pada hari itu, pada saat aku memperkenalkan diriku kepadamu, pada saat aku menyatakan siapa Allah Bapa di surga, aku berbicara terus terang siapa Allah Bapa di surga, pada saat itu kamu berdoa dalam namaku, dalam nama Yesus. Oke? Dan tidak aku katakan, bukan dan aku katakan, tapi tidak aku katakan. Berarti aku tidak mengatakan, atau tidak aku katakan. Ada kalimat negatif, ada kata tidak. Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Artinya apa kalimat ini? Artinya gini, ketika kamu berdoa dalam nama Yesus, aku tidak meminta kepada Bapa untuk melakukannya buat kamu. Tapi ketika kamu meminta dalam doa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa itu akan melakukannya untuk kamu bukan karena aku, tapi Bapa itu langsung melakukannya untuk kamu. Paham di sini? Kadang-kadang kita berpikir, oh ada dua pribadi di sorga. Kita berdoa dalam nama Yesus, Yesus minta kepada Bapa, Bapa tolong dong bantu anaknya. Berarti kan
Yesus bukan Allah. Mengerti? Tapi ayat ini mengatakan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Maksudnya Bapa sendiri yang memberikan ketika kamu berdoa di dalam nama Yesus. Ya, ini ayat yang penting ini. Jangan sampai kita jadi Kristen-Kristen kaleng-kaleng. Nggak ngerti gitu. Dibilang, oh iya ya berarti Yesus ada. Oh iya, Yesus berarti ada di sana, ada Bapa, ada Yesus ya. Ada 2 singgasana ke surga nanti. Ada Bapa, Shalom Allah Bapa, Shalom Tuhan Yesus. Berarti ini sudah kacau ini. Tapi agak unik, coba kita renungkan. Berarti nama Yesus, kok bisa ya? Begitu kita sebut nama Yesus, dalam nama Yesus, Bapa melakukan. Siapa itu Yesus ya? Siapa itu Yesus? Ada satu bos toko bangunan, dia punya 5 toko bangunan. Namanya kita sebut saja Alyong. 5 toko bangunan. Si Alyong punya sahabat, namanya Akyong. Mirip-mirip. Ya, Alyong sama Akyong, jangan terbalik ya. Akyong ini punya 10 perusahaan toko bangunan. Berarti kayak mana Alyong sama Akyong? Akyong ya, punya orang kepercayaan namanya Asyong. Akyong, Syong. Ya. Lama-lama Amsyong katanya. Ini enggak ada Amsyong di sini. Anak Tuhan semua sehat semua. Amin. Ya. Jadi si Alyong kenal Asyong karena Asyong orang kepercayaan Akyong. Bos besar. Tangan kanan bos besar. Pokoknya kalau ACC nganter uang, ya terus ngedil transaksi besar, Asyong. Ya, yang namanya Asyong pasti amin, orang kepercayaan bos. Haleluya. Jadi tiba-tiba si Akyong pergi ke Cungko, ke daerah Hupe, yang susah dijangkau oleh saluran telepon 3G. Jadi pokoknya susah sinyal lah. Nah, Asyong butuh satu alat yang amat mahal dan penting. Anggap aja butuh bulldozer misalnya. Ya, bulldozer untuk ngeratain jalan. Jadi dia selain toko bangunan, dia kontraktor besar. Nah, alat ini kebetulan ditaruh di gudangnya, dikunci. Atau ditaruh di area, dikunci, di rantai. Kuncinya kebawa sama si bos Akyong ke Cungko. Gitu ceritanya. Ya. Jadi, ngubungin si Akyong susah, bos Akyong susah. Kenapa? Karena kan susah sinyal. Sedangkan proyek harus selesai. Kalau nggak selesai, kena penalti, kena denda. Dendanya 1 miliar. Nah, Asyong sebagai orang kepercayaan yang penuh dengan hikmat, dia harus ambil tindakan, dia harus ambil kebijakan, dia harus ambil keputusan di saat bos nggak ada, tapi dia harus awasin lapangan, dia bertanggung jawab sama lapangan. Apa yang terjadi? Asyong bilang dong sama Akyong, WA, karena ditelepon susah. Bos, kita butuh bulldozer. Kalau kita nggak ngelakuin karena denda 1M, gimana bos? Kunci bos bawa. Si bos bilang, oh iya, hanya, gua lupa, oh ada di kantong. Wah benar, kunci dibawa sama dia. Ya udah, lu minta deh sama si Asyong. Asyong punya bulldozer yang sama. Ya, Alyong sama si Alyong. Nah, Asyong minta sama Alyong. Ya udah, Asyong mau bilang ke Alyong, tapi kan sudah ngomong ke Akyong. Akyong nggak bisa telepon ke Asyong. Ke si Alyong. Kenapa? Karena Akyong bilang, saya habis ini udah gak bisa dihubungin lagi nih, selama 1 minggu. Kenapa bos? Karena sih ada di daerah, gak bisa. Di sini pegunungan semua. Oke, Asyong pergi dong ke Alyong. Ya. Bos, Topan, sorry, mau minta tolong. Kenapa, Asyong? Bos lagi di Cungko, gak bisa dihubungin. Kita mau pinjem bulldozer. Berarti Asyong pinjem bulldozer atas nama bos Akyong dong. Betul gak? Bos Alyong kasih gak? Kenapa kasih? Percaya. Kenapa bisa percaya? Karena lebih kaya. Coba kalau ada yang namanya Amsyong, tukang nasi goreng, pinjam bulldozer, kasih gak?
Berarti si bos Akyong lebih powerful dong daripada si bos Alyong. Bener gak? Kalau dalam nama Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada Allah Bapa. Coba renungkan. Apakah ketika kita meminta berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa lebih berkuasa? Itu ajaran di luar. Makanya Tuhan Yesus sedikit lebih rendah. Oh haleluya, ada hujan berkat. Kita konsentrasi ke sini aja, nanti hujannya berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Saya kembalikan dulu nih, balik lagi. Ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus lebih berkuasa dari Allah Bapa kita di surga sehingga Dia berikan apa yang kita minta? Ataukah lebih rendah, ataukah lebih tinggi? Kenapa Bapa mau memberikan? Bukan melalui Yesus, tapi Bapa sendiri memberikan ketika kita menyebut dalam nama Yesus. Jawabannya cuma satu. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya? Jadi kita harus mengerti bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itulah cara Yesus berterus terang tentang Bapa kepada kita. Dan bahkan dilanjutkan dalam ayat 29 dan 30 dikatakan begini. Lanjut ya, 27, ini berapa? 26 ya? 27 dan 28, sorry. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Agak unik di ayat 27. Coba perhati ayat 27. Ini saya renung dari pagi tadi, saya renung ini. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku. Berarti kan Bapa dan Yesus satu level gak? Satu level. Karena Dia adalah Bapa itu sendiri. Lalu dikatakan di sini karena kamu telah mengasihi aku dan percaya. Berarti mengasihi dulu atau percaya dulu baru mengasihi? Mengasihi dulu baru percaya. Berarti dasar percaya adalah kasih. Dasar percaya adalah kasih. Kalau kita percaya sama Yesus, kita percaya sama Allah Bapa, kita percaya bahwa Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itu berarti kita mengasihi Dia lebih dulu. Tapi kalau kita mengenal arti kata kasih. Kasih. Definisi kasih, mengasihi. Definisinya apa? 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Mudah-mudahan betul. Coba, 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika kita tahu kasih Allah, kita percaya. Di situ kita mengasihi dan mulai percaya. Kalau kita percaya Allah punya kasih dan kasihnya buat kita, apapun masalah, Allah akan mengasihi kita. Komputer boleh rusak, tapi Allah mengasihi gereja ini enggak? Allah mengasihi gereja ini pada saat waktunya benar. Dan kita harus percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Ini yang terkadang jemaat Tuhan, kalau ditanya mengasihi nggak? Mengasihi. Percaya nggak? Percaya. Tapi begitu ada masalah, goncang. Ada jurang antara perkataan dengan tindakan. Perkataan mengasihi. Perkataan percaya, tapi begitu ada masalah, nah loh, kayak tadi ada masalah, saya lakukan apa? Tumpang tangan doa di komputer, berserah. Saya nggak bisa lakuin apa-apa. Novi tanya gimana? Saya nggak bisa lakuin apa-apa. Saya hanya berdoa, minta tolong Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kasihnya itu buat kita. Ingat di awal ayat pertama pembukaan, kita adalah yang terpilih. Amin. Kalau kita dipilih, kasihnya termaterai buat kita. Kita balik lagi ke Yohanes 16 ayat 27. Ya. Jadi di sini jelas bahwa Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku.
Dia lebih dahulu mengasihi kita. Karena dia utus Tuhan Yesus datang ke dunia. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan bahwa dia datang dari Bapa, datang ke dunia, meninggalkan dunia, kembali lagi kepada Bapa. Dia berterus terang bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Kapan? Setelah kematiannya, baru murid-muridnya tahu. Ini kan waktu dia ngomong kan dia belum disalib. Dia kasih tahu. Kenapa dia kasih tahu? Karena dia tahu bahwa murid-muridnya mengasihi dia. Murid-muridnya percaya sama dia. Tapi imannya akan tergoncang. Tahu dari mana? Kita lanjut ya. Ayat 29. Ini murid-muridnya ngomong. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata. Dan engkau tidak memakai kiasan. Tidak memakai perumpamaan, langsung berterus terang. Lanjut ayat 30. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Artinya murid-muridnya beriman nggak bahwa dia adalah Allah itu sendiri? Beriman. Ya, dia dikatakan di sini. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu berarti punya kemahaan. Hanya Allah yang punya kemahaan. Dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Artinya kemahaan dia, status dia, keilahian dia, maupun hakikatnya sebagai manusia. Karena kita bukan menyembah manusia, tapi menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Menjelma menjadi daging. Karena dia datang dari Bapa melalui firman-Nya. Ketika Allah berfirman, firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya, ketika seorang presiden berkata-kata, perkataan presiden itu mewakili presiden itu. Ketika ada firman Allah, firmannya itu, perkataan itu mewakili Allah itu. Makanya firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan dia menjelma menjadi daging. Hakikatnya manusia, keilahiannya tetap. Tapi dia mengosongkan diri, kata Filipi. Pengosongan diri, tidak menggunakan keilahiannya. Walaupun hakikat keilahiannya tidak hilang. Makanya dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa menyembuhkan banyak mujizat. Dia melakukan banyak mujizat. Dia bisa multiplikasi berkat. Gitu. Karena keilahiannya tidak hilang. Sekalipun dia tidak perlu mempertontonkan keilahiannya. Tidak menunjukkan, tidak show off. Oh ya, saya ini Tuhan. Enggak. Karena dia tetap ilahi. Hakikatnya ilahi. Keilahian dia tidak akan hilang. Gitu. Makanya tidak perlu orang bertanya. Kok ini manusia disembah? Enggak perlu. Tidak perlu orang bertanya kepada. Tidak perlu dipertanyakan. Karena memang ada keilahiannya. Bahkan ketika dia disalib, dia mati, dia bangkit, dia mengalahkan maut. Dia bukan hanya mengalahkan dunia dan permasalahannya, dia juga mengalahkan maut. Hanya satu pribadi yang menang atas maut, yaitu Allah itu sendiri. Allah tidak dikunci oleh maut. Allah mengalahkan maut karena Allah adalah hidup. Jadi kita harus tahu konteks ini. Bahwa pada akhirnya murid-muridnya mengatakan saya percaya. Seperti kita mengasihi, kita percaya. Dan dasar percaya adalah kasih. Tetapi apa yang terjadi? Lanjut ayat berikutnya. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Ya tentu percaya. Lanjut, ayat 32. Lihat, saatnya datang. Bahkan sudah datang. Ya, karena di pasal berikutnya Yesus ditangkap. Di Yohanes 18, tidak salah saya Yohanes 18. Coba sebentar saya cek. Ya, Yohanes 18 Yesus ditangkap. Yohanes 17 itu Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Berdoa kepada dirinya sendiri, berdoa kepada murid-muridnya, dan berdoa kepada dunia, untuk dunia. Berdoa kepada dirinya sendiri, berdoa untuk murid-muridnya, berdoa untuk dunia. Jadi Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Dia datang ke sini untuk mengajarkan kita cara berdoa. Dia berdoa sama siapa? Dia berdoa untuk dirinya sendiri. Karena dia adalah Bapa itu sendiri. Sayangnya manusia tidak mengerti tentang itu. Kecuali sampai pada akhirnya Roh Kudus menyingkapkan dan Allah menyatakan dirinya kepada kita. Karena kita yang terpilih. Harus paham tentang itu. Lihat saatnya datang. Bahwa sudah datang. Bahkan bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku. Ini unik. Secara kasat mata kita lihat dia seorang diri. Tapi jangan lupa, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Hakikat keilahiannya masih ada.
yaitu Bapa itu sendiri. Ini luar biasa. Pada saat disalib semua pada bubar. Siapa sangka dia pikir ini Mesias, penyelamat, powerful, berkuasa, punya kemahaan, tiba-tiba disalib, nggak bisa membebaskan dirinya sendiri, kan begitu. Tetapi kan cara Allah berkarya kan nggak bisa ditangkap oleh manusia biasa. Cara Allah berkarya itu harus dengan hikmat sorga baru kita mengerti. Dia mati untuk menggantikan nyawa kita karena upah dosa adalah maut. Tapi setelah dia mati untuk kita, dia bangkit karena dia menang atas maut. Cara-cara ini yang kadang-kadang orang tidak mengerti karena dia tidak terpilih, mereka tidak terpilih. Kita yang terpilih, katakan amin. Ya. Kita jangan dengar yang lain di luar sana. Ingat, kemarin kita sudah belajar orang jahat akan semakin jahat, menyesatkan dan disesatkan. Ini tanda-tanda zaman sudah dekat. Ketika Yesus disalib, semua pada bubar. Yang nungguin Yesus disalib cuma satu muridnya, namanya Yohanes. Makanya dia ada di kitab Yohanes. Yohanes yang tulis. Kitab ini diperuntukkan untuk kita, ayat ini diperuntukkan untuk kita hari ini. Bahwa kita harus percaya dan jangan sampai dicerai-beraikan, dipisahkan oleh karena penganiayaan dunia. Pak, tahu dari mana, Pak? Kita lanjut ayatnya. Ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan mau ngomong. Hari ini Roh Kudus mau ngomong sama kita. Kita akan menderita karena kita orang Kristen. Tapi ingat, kemarin kita sudah belajar penderitaan untuk sebuah kemenangan, penderitaan untuk sebuah keselamatan, penderitaan untuk sebuah kehidupan. Jangan takut. Tuhan bukan hanya mengalahkan dunia, Tuhan sudah mengalahkan maut. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hidup. Dia nggak mati. Ya, dia bangkit, disaksikan banyak orang. Bahkan dia naik ke surga, disaksikan banyak orang. Ada saksinya, tertulis. Gak usah dirubah-rubah, gak usah dengerin yang lain. Ada saksinya. Gitu. Bahwa Tuhan kita hidup. Kalau Tuhan kita bisa mengalahkan dunia, Tuhan kita bisa mengalahkan maut, maka kita pengikut Tuhan. Ketika kita minta dalam nama Tuhan, maka Bapa sendiri akan melakukannya buat kita. Amin. Jadi bukan hanya iman dan percaya, tapi kita harus yakini bahwa itu akan terjadi. Tadi sudah terbukti dan teruji bahwa komputer tiba-tiba problem. Tapi ketika kita berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Yesus mengasihi gereja ini dan dia pulihkan komputer itu dalam seketika. Itu cara Tuhan. Banyak lagi hal-hal yang lain yang saya alami dan saya geleng-geleng kepala, saya bilang wow, Tuhan Yesus dahsyat. Ingat, kita percaya dasarnya adalah kasih. Kasih. Definisinya adalah Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi dia. Tapi Allah lebih dahulu mengasihi kita. Baru kita mengasihi dia. Dan karena kita mengasihi dia, kita percaya bahwa kasihnya ada buat kita. Dan saya percaya sampai nanti Tuhan Yesus datang di awan-awan, kasihnya tetap sama buat kita. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Hari ini kita belajar sesuatu yang menurut saya sederhana tapi berharga dan powerful. Jangan sampai rasa kepercayaan kita hilang karena permasalahan di dunia. Ingat, Tuhan kita sudah mengalahkan dunia. Dan Tuhan kita mengasihi kita. Bahkan lebih lagi, Tuhan kita sudah memilih kita. Kalau kita sudah terpilih, pilihan Tuhan gak mungkin salah, Bapak Ibu. Allah itu gak mungkin salah pilih, dia maha benar. Kalau dia sudah pilih, dia pasti materai. Kita mungkin dalam kelemahan kita, tapi waktu Tuhan yang akan memulihkan kita. Ayat penutup, Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah,
Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Semestinya kita mati. Tapi karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Tabib ada untuk orang sakit. Ada waktu Tuhan, ketika Tuhan memilih kita, Dia mati buat kita. Dia bela kita, Dia layakkan kita, Dia bebaskan kita, Dia perbaharui kita, Dia promosikan kita, Dia kuduskan kita, dan akhirnya diselamatkan kita. Amin. Percayalah, Tuhan kita itu sayang sama kita. Bahkan sampai hari ini, Dia sayang sama kita. Ingat, kita harus percaya karena kasih. Kasihnya tidak berubah. Karena Yesus adalah kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya undang untuk berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Percaya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu serta
masing-masing tundukkan kepala. Dalam hidup kita pasti punya masalah, kita pasti punya pergumulan, tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menyatakan dirinya buat kita. Dan karena kita sudah mengenal pribadi Tuhan, kita juga mengasihi Dia. Dan dasar kasih yang menjadikan kita percaya, dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya perkataan percaya, tetapi hati, pikiran, tindakan, bahkan penyerahan total diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa ada jalan keluar yang terbaik, ada solusi yang terbaik dari sorga. Bahkan lebih lagi, ada berkat, ada pengubahan, ada pembaharuan, ada pemulihan, dan ada kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita berdoa, kalau sampai mungkin pada saat ini, pada pagi ini, kita mengingat ada masalah kita, ada pergumulan kita yang belum selesai, yang masih kita gumulkan, yang masih dalam proses, berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Katakan sama Tuhan Yesus, saya sadar Tuhan bahwa saya adalah anak yang terpilih, saya adalah anak yang terkasih. Engkau sayang sama hamba-Mu ini. Oleh sebab itu dengarkan doa hamba-Mu. Biarlah doa hamba-Mu boleh selaras dengan sorga. Doa hamba-Mu boleh selaras dengan kehendak Bapa. Doa hamba-Mu dijauhkan dari keinginan dan hawa nafsu, tapi biarlah doa hamba-Mu dalam kebenaran. Doa hamba-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan di dalam kebenaran, Tuhan akan jawab. Melebihi apa yang kami minta, melebihi apa yang kami perlu. Karena Engkau adalah Jehovah Jireh. Tuhan melihat, Tuhan menyaksikan. Tuhan, dengarkan doa anak. Kami terlalu percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami terlalu percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami terlalu percaya kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami terlalu percaya Tuhan sayang kami. Dan ketika kami meminta dalam nama-Mu, Bapa sendiri akan melakukannya buat kami. Jawab doa kami Bapa. Biarlah kami pulang membawa berkat-berkat baru, membawa urapan baru, membawa anggur yang baru, dalam nama Tuhan Yesus. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan
Tuhan mengalir. Firman Tuhan hidup. Firman Tuhan hidup. Firman Tuhan hidup. Firman Tuhan ya Rana. Firman Tuhan hidup. Percaya, Bagi Tuhan tidak ada mustahil. percaya, firman-Mu Semuanya mustahil. tiada Ada tindakan-tindakan baru. Ada hikmat baru. Ada penolong baru. Yang melampaui semuanya selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. percaya padamu, percaya, percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiran, percaya padamu, percaya, percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalah, percaya padamu, Percaya padamu Tuhan. percaya padamu, Percaya padamu. percaya padamu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai. Tapi kami percaya karya Roh Kudus tidak pernah usai. Roh Kudus teruslah berkarya. Perbaharui setiap dari kami. Sehingga kami semua mengikuti destiny surga. Bahwa kami adalah warga kerajaan Allah. Bahwa kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kami adalah imamat rajani, umat yang kudus kepunyaan-Mu Tuhan. Percaya hari ini kami semua sudah diberkati. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu. Tambah-tambahkan dan tumbuh-tumbuhkan iman kami. Kami percaya karena kasih-Mu. Kasih-Mu begitu besar buat kami. Terima kasih kami sudah terpilih. Dan kami sudah diberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Jadikan kami saksi-Mu. Sehingga keluar dari tempat ini. Engkau sudah mengalahkan dunia. Dan kami akan mengalahkan dunia bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya duka cita yang kami alami akan memberikan kemenangan, pemulihan, kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat hikmat marifat, bahkan berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai kita setiap orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, shalom.